entah itu buatan Cina, entah itu buatan Jepang, entah itu buatan Eropa. Kita sebut saja rata-rata itu sebagai build up, artinya produk dari luar negeri. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini ada sensitivity. Ya, ini yang dipertanyakan sama teman-teman ya, sensitivity. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Ada sesuatu yang spesial hari ini bos, karena saya mendapat sebuah respon untuk membuat sebuah konten tentang panel bagian belakang dari power build up. Apa yang dimaksud dengan power build up dan power ombro? Kadang-kadang teman-teman ada yang menyebutnya power build up. Ini build up nih. Terus ada lagi, wah saya lebih suka yang ombro. Wah, apa bedanya ini? Build up itu cenderung sebuah kata yang biasa digunakan untuk produk dari luar negeri. Artinya begini, semisal kita membeli sebuah power amplifier yang notabene itu bukan buatan kita, artinya bukan rakitan begitu ya. Nah, itu kategorinya adalah build up, entah itu buatan Cina, entah itu buatan Jepang, entah itu buatan Eropa. Kita sebut saja rata-rata itu sebagai build up, artinya produk dari luar negeri. Ini untuk membedakan saja antara yang build up dan yang ombro. Lalu yang ombro itu yang apa? Yang ombro itu yang biasanya rakitan. Misalkan kita beli sendiri materialnya, komponennya, kemudian kita merakit sendiri. Atau mungkin dirakitin sama teman, atau dirakitin sama teknisi yang sudah berpengalaman, yang notabene sudah punya reputasi baik tentang pembuatan power amplifier. Nah, ini perbedaan antara ombro dengan build up itu tadi, supaya teman-teman tidak bingung mana sih ombro, mana sih build up gitu ya. Nah, kemudian cerita bagian panel bagian belakang dari sebuah power amplifier. Kalau yang build up biasanya setelannya itu lebih komplit, sedangkan yang ombro itu cenderung hanya input dan output saja. Inputnya terdiri biasanya dari XLR atau mungkin pakai jack Akai, kemudian outputnya juga umumnya pakai speakon. Dan tidak ada perlengkapan-perlengkapan lain, semisal katakan dengan binding post atau mungkin dengan fasilitas yang lain, saklar-saklar biasanya tidak dipakai ya. Karena settingannya sudah seperti itu gitu ya. Maksudnya penggunaannya hanya seperti itu. Mungkin ada fitur lain, semisal kayak bridge, nah itu juga bisa dipakai. Biasanya kalau yang ombro itu ada yang tidak juga, tergantung dari konsumennya, dia minta di bridge apa biasa saja gitu ya, atau stereo biasa saja. Oke teman-teman, kita langsung ke layar saja supaya teman-teman lebih enak untuk melihatnya, dan saya juga menjelaskannya supaya ada gambar yang terpampang sehingga teman-teman tidak salah dalam membuat gambaran tentang apa yang saya coba sharingkan hari ini. Kita langsung saja ke TKP. Oke bosku, ini adalah penampang dari panel bagian belakang power kategori build up. Ini power saya ya bos, bukan mengutip dari channel orang lain atau mungkin gambar yang ada di Google, itu bukan. Ini punya saya gitu ya. Sebenarnya ini filenya file video. Kalau teman-teman tidak yakin, maka ini saya coba putar videonya. Oke, videonya berjalan. Oke ya, jadi ini video. Saya coba pause di sini supaya saya bisa memberikan sebuah sharing ilmu kepada teman-teman. Oke, yang pertama sekali kita masuk ke channel input sebelah sini ya. Coba teman-teman lihat kursornya saja. Ini kursornya berjalan pada channel A input.
Channel A input ini berarti menerima input entah itu dari mixer, entah itu dari crossover aktif, entah itu dari equalizer. Nah, ini masuknya ke channel input yang A. Channelnya terdiri dari dua, channel A dan ini bagian bawah adalah channel yang B. Kemudian di sini ada penjelasannya, XLR pin 1 itu ground, kemudian pin 2-nya itu hot, dan pin 3-nya itu cold. Artinya bahwa input yang masuk ke power ini adalah input balance, bukan unbalance. Karena terdiri dari 3 pin yang masing-masing fungsinya. Pada pin 1 ini untuk ground, kemudian pin 2-nya ini untuk hot, dan pin 3-nya untuk cold. Oke ya, sudah ada di posisi channel input sudah selesai ini. Nah, kemudian bagian sebelah sini ini ada channel A. Masih channel A juga, ini juga channel lagi tapi ini channel B. Nah, bedanya apa yang A dan B yang input dan channel yang sebelah sini? Ini adalah channel link, bos. Jadi channel link itu sebenarnya channel paralel dari inputnya di paralel, kemudian dari channel link ini bisa dikeluarkan menuju ke power yang lain. Semisal kita butuh power yang lain untuk menunjang menambah nilai loudspeaker. Misalkan kita mau nambah lebih banyak, berarti kan yang jelas butuh power juga lebih banyak. Nah, kita bisa gunakan channel link ini untuk menautkan ke power yang lain. Masuknya pada mana? Pada bagian input power tersebut. Jadi seperti ini persis. Jadi umpamanya ini adalah buangan dari link, ya. Semisal ini buangan dari link, maka masuknya ke channel input yang ini. Jadi fungsinya link itu seperti itu ya. Fungsinya link itu seperti itu. Untuk membuat tautan dari power yang ini ke power yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini ada sensitivity. Ya, ini yang dipertanyakan sama teman-teman ya. Sensitivity. Untuk sensitivity ini sebenarnya sama ya. Sensitivity ini menurut arti katanya adalah sensitivitas atau lebih responsif ya. Jadi ditoel sedikit dia langsung nendang gitu loh. Tapi artinya tetap bukan berarti bukaan sedikit lalu dia sudah full power, itu enggak juga. Artinya dia masih menerima segala respon frekuensi itu, lebih sensitif itu di sini pada 0,775 volt. Nah, jadi ini lebih sensitif. Artinya dia bisa merespon segala frekuensi itu pada posisi 0,775 volt. Nah, kemudian yang 1 volt ini bagaimana? Jadi kasarnya itu gini, bos. Yang 0,775 itu terlalu sensitif, artinya ya sensitif lah begitu ya. Sensitif begitu. Kemudian yang 1,0 volt ini kurang sensitif, dan yang ketiganya 1,4 volt ini ya lebih tidak sensitif begitu ya pengertiannya. Lalu apa pengaruhnya dengan outputnya? Ya pasti kalau 0,775 ini berarti dia akan lebih sensitif. Kalau sensitif berarti otomatis outputnya itu dB-nya lebih kenceng gitu ketimbang yang 1,0 dan 1,4. Nah, mana-mana yang dibutuhkan silakan, terserah kebutuhan teman-teman. Artinya yang memiliki perangkat adalah teman-teman. Jadi mana-mana yang sekiranya dibutuhkan silakan sinkronkan saja. Kemudian yang bagian sini operation mode atau operation mode, ini ada bridge, ada paralel, ada stereo. Nah, kita pakainya yang mana? Kalau pakainya input A dan input B, berarti kita gunakan yang stereo. Artinya ada input A, ada input B itu berjalan sendiri-sendiri dengan input sendiri-sendiri, dan outputnya juga nanti di sini buangannya akan sendiri-sendiri. Itu kalau kita pakai stereo.
Kemudian untuk yang paralel itu satu input, ya satu input ini saja, itu bisa dipakai untuk 2 output. Lalu yang bridge itu bagaimana? Yang bridge itu 2 buah output ini, itu dijadikan satu. Nah, keluarnya itu otomatis bukan dari output yang ini, output dari A, output dari B, kita gunakan output bridge yang ini. Atau teman-teman sering menggunakan istilah itu BTL. Nah, ini ya outputnya itu ada di sini. Jadi jangan salah ya, kalau kita pakai bridge kemudian pakainya ini, itu nggak berfungsi bridge-nya. Nah, bridge itu seperti apa ya? Penggabungan 2 buah output power itu tadi. Jadi dua buah output power digabung jadi satu. Nah, otomatis ya, misalkan satu power itu keluarnya 1000 watt, kalau misalkan di bridge menjadi 2000 watt gitu ya. Karena di sini 2 buah output power dijadikan satu power. Dan ini sudah ada keterangannya, bridge 1 plus 1 min. Ya, ini proses pemasangannya seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian pengaturan yang high pass filter dan low pass filter. Sebelumnya teman-teman harus memikirkan dulu, power ini akan difungsikan pada frekuensi bagian mana. Frekuensi bagian ataskah atau frekuensi bagian bawah. Jika teman-teman akan menggunakan power ini untuk frekuensi bagian bawah, maka high pass filternya pada posisi off dan low pass filternya pada posisi on. Maka power ini akan bekerja pada frekuensi bagian bawah. Lalu jika teman-teman akan menggunakan power ini untuk frekuensi bagian atas, maka yang high pass filternya ini kita on kan, lalu yang low passnya kita off kan. Maka power ini akan bekerja pada bagian frekuensi atas saja. Oke, bisa dipahami ya. Lalu yang ini, sekarang limiter. Nah, tergantung teman-teman, ini power mau di limit apa tidak. Kalau mau di limit berarti di on kan, posisi switch-nya itu ada di on. Kalau mau di loss berarti switch pada posisi off. Nah, kemudian yang grounding ini, on itu terjadinya atau pilihan on ini kalau teman-teman itu akan menggunakan grounding ya. Artinya kabel yang ditancepin ke tanah. Nah, ini kita pakai pada switch posisi on. Tapi jika kemudian teman-teman tidak menggunakan grounding, artinya body dari power ini tidak dimasukkan ke dalam tanah atau tidak di grounding, maka pilihannya adalah off. Oke bosku, begitu saja apa yang bisa saya sharingkan hari ini, dan semoga video saya bermanfaat, serta jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.